Pada zaman jahiliyah ketika Nabi Muhammad SAW berusia 10-15 tahun, terjadi perang antara kabilah Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah dengan kabilah Qais yang bersekutu dengan Ailan. Saat itu bangsa Arab jahiliyah sangat mengagungkan dan menjaga kesucian tanah dan bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di bulan-bulan itu orang-orang dilarang melakukan pembunuhan, perang ataupun perbuatan keji lainnya sebagai bentuk atau simbol penghormatan mereka terhadap bulan haram. Di bulan Dzulqa'dah, masyarakat Arab mengisinya dengan berdagang dan memamerkan syair-syair mereka. Mereka mengadakan pasar-pasar tertentu untuk menggelar pertunjukan pamer syair, pamer kehormatan suku dan golongan sambil berdagang di sekitar Mekah. Selanjutnya mereka melaksanakan ibadah haji. Namun Barad bin Qais telah melanggarnya dengan dinodainya kesucian Asy-Syahrul Haram pada bulan tersebut. Perang Fijar bermula tatkala gubernur Hirah di bawah kontrol kerajaan Persia yang bernama Nu'man bin Mundir hendak melakukan suatu ekspedisi perdagangan ke pasar Ukas di sekitaran Taif. Ketika itu sudah lazim di kalangan bangsa Arab bahwa para saudagar yang ingin berdagang harus membawa seorang penjamin dari kabilah di sekitar tempat berdagang. Penjamin ini haruslah berasal dari kalangan dan suku terkemuka. Tugasnya yaitu memuluskan dan mengamankan rute kafilah dagang tatkala melewati pemukiman atau teritorial kabilah-kabilah Arab hingga sampai ke tempat perdagangan yang dimaksud yaitu pasar Ukas. Pada saat itu Al-Barad bin Qais dari kabilah Qais Al-Ailan menawarkan diri sebagai penjamin, tapi ia hanya mampu menjadi penjamin tatkala kafilah ini melewati daerah kabilahnya saja. Sementara itu ada seorang bernama Urwah dari Bani Hawazin yang juga menyanggupi permintaan penjaminan dan pengamanan kafilah dagang yang diminta oleh Nu'man bin Mundir. Pada akhirnya Urwah Ar-Rohal bin Utbah memimpin ekspedisi perdagangan itu menuju pasar Ukas. Al-Barad rupanya menyimpan dendam dan makar terhadap Urwah karena ia yang menjadi penjamin dari kafilah dagang Nu'man bin Mundir. Dendam itu membuat Al-Barad diam-diam membunuh Urwah dan dua orang yang bersamanya. Padahal ketika itu adalah bulan suci, bulan yang tidak diperkenankan bagi siapapun untuk menumpahkan darah. Kabar terbunuhnya Urwah sampai kepada Bani Hawazin dan menyulut emosi kedua belah pihak. البراد بن قيس قتل سيدا من بني كلاب. من هو يا حرب؟ إنه عروة الرحال. Di masyarakat Arab kala itu, mereka terbiasa saling mengikat janji antar suku, yaitu akan menolong dan ikut serta berperang membantu sekutu mereka yang membutuhkan. Suku Quraisy yang telah mengikat janji dengan Bani Kinanah bersama-sama dengan suku As'ad dan suku Khuzaimah menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab atas terbunuhnya Urwah. Bani Hawazin pun mengumumkan perang terhadap Quraisy untuk membalas kematian Urwah. Perang Fijar pun pecah pada bulan suci. Selama 4 tahun berturut-turut kedua belah pihak saling menyerang. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang umur Rasulullah SAW saat terjadinya perang ini. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa saat itu umur Rasulullah 14 atau 15 tahun, sedangkan Ibnu Ishaq mengatakan bahwa umur Muhammad SAW saat itu adalah 20 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa umur beliau waktu itu adalah 10 tahun. Pendapat ini yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ahmad Farid karena peristiwa Fijar terjadi 15 tahun sebelum pemugaran Ka'bah, dan pemugaran Ka'bah terjadi 15 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, maka usia Rasulullah saat itu, saat peristiwa Fijar, adalah 10 tahun. Tidak ada kabar yang sahih yang menyebutkan tentang keikutsertaan Rasulullah SAW pada perang ini, kecuali apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya tanpa menyebutkan sanad, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Ketika itu atau perang Fijar, aku memanah melindungi paman-pamanku. Beberapa tahun sesudah kenabiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang perang Fijar dengan berkata, "Aku mengikutinya bersama dengan paman-pamanku, juga ikut melemparkan panah dalam perang itu, sebab aku tidak suka kalau tidak juga aku ikut melaksanakan." Seseorang pedagang dari kabilah Zabid di Yaman datang ke Mekah dan menjual barang dagangannya kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi, seorang Quraisy yang terkenal akan kekejaman, kejahatan, dan kedolimannya. Al-As enggan membayar barang yang dibelinya hingga si pedagang melaporkan hal itu pada tokoh-tokoh Quraisy. Namun tidak ada orang yang mau menolong pedagang itu. Ia pun naik ke gunung Abi Kubais dan berteriak supaya haknya yang terdolimi dikembalikan. Syairnya membangkitkan Az-Zubair bin Abdul Muthalib yang lantas berkata, orang seperti itu tidak mungkin dibiarkan terdolimi. Kemudian berkumpullah Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, As'ad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, Ta'ib bin Murrah di rumah Abdullah bin Jud'an yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka bersumpah dan berjanji atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu padu bersama orang yang teraniaya hingga haknya dikembalikan. Peristiwa perdamaian yang juga terjadi di bulan Haram Dzulqa'dah ini dikenal dengan istilah Hilful Fudul karena disepakati oleh para afadil atau orang-orang yang memiliki keutamaan. Dari Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Setelah terjadi kesepakatan, orang-orang yang menyepakati perjanjian tersebut mendatangi rumah Al-As lalu memintanya memenuhi hak si pedagang dari Yaman. Sejak itu orang-orang yang berada di Mekah dijamin keamanannya oleh penduduk Mekah dari segala bentuk kezaliman. Wallahu a'lam bishawab.